jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kadang-kadang datang dalam satu minggu pernah dapat 300, kadang-kadang sama sekali nggak ada juga pernah gitu. Sedih nggak kalau sama sekali nggak ada gitu? Ya sedih banget malahan ya. Karena apa ya? Ya saya memaklumi sih kenapa sampai nggak dapat ya. Saya sendiri kan bukan yayasan, saya bukan lembaga ya. Untuk kepercayaan pun mungkin masih apa iya dipertanyakan lagi, kemungkinan seperti itu. Saya pun ya memang sedih, luar biasa sedihnya tadi. Lihat kondisi seperti itu, di sana-sana membutuhkan fisik Quran, terus saya udah berusaha tapi nggak ada, ya mau gimana lagi, kan adanya ya sedih, karena suka menangis juga gitu. Posisi itu pun juga ya Masya Allah banget ya, lihat videonya dari sana sampai saya video call ke sana itu, jangankan Quran ya tadi, mejanya pun rusak, papan tulis rusak, bahkan juga pernah saya sendiri sampai ke sana ke Cianjur tadi. Saya memuliakan orang yang belajar Al-Quran itu gini tadi, apa yang saya tadi bicarakan, saya bukan penghafal Quran, saya juga bukan guru Quran. Terus hidup itu kan ada harapan kan. Bincang bareng Mafas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di podcast BBM Bincang Bareng Mafas. Nah, kali ini teman-teman, kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah mengundang beliau ini seorang pedagang apa? Pedagang mie ayam, dan beliau ini memberikan mie ayam gratis bagi para penghafal Quran. Dan kali ini kita mendatangkan beliau lagi karena menurut kita banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari kehidupan beliau. Ini dia Cak Kholis. Assalamualaikum Cak Kholis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini sangat bahagia dan luar biasa bahagia sekali. Masya Sehat. Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kalau biasanya kita manggil beliau ini dengan sebutan Cak Kholis, jadi biasanya di lingkungan Mas Kanofas, baik itu pengurus maupun santri, beliau ini sering banget, dan bahkan bukan sekali dua kali tapi sering banget, pokoknya setiap mampir ke Mas Kanofas selalu menawarkan mie ayam gratis bagi pengurus maupun santri. Masya Allah banget ya. Kali kita sedikit banyak akan membahas kiprah beliau dalam perjuangan dakwah ini. Kadang saya malu ya ketemu orang-orang baik seperti ini. Maksudnya saya pribadi pun belum banyak bisa memberikan kontribusi terutama untuk umat gitu. Jadi beliau ini nanti kita cerita ya. Mungkin kita lebih ke cerita, kita pengen dengar dulu sih Cak Kholis ini dari background keluarga yang seperti apa. Mungkin sekarang udah berkeluarga, punya berapa anak dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit background keluarganya Cak Kholis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Kholis yang biasa keliling-keliling ke kami ayam tuh. Ini Masya jadi Allah. orang alhamdulillah dipanggil kembali di BBM Mafas. Alhamdulillah. Terus ini ya latar belakang keluarga saya, alhamdulillah kami sebenarnya dari orang petani petani, bukan para pedagang kaya yang luar biasa, itu bukan, tapi ya pada dasarnya dari awal saya kepingin merubah ekonomi yang lebih baik ya. Dari awal saya jualan gitu dulu, dari tahun 2007 ikut orang, sekarang udah berdiri sendiri, alhamdulillah di situ. Masya Allah, dengan berdagang mie ayam itu tadi. Betul. Itu belajar buat mie ayam sendiri. Sendiri. Yang awalnya memang keluarganya dari orang dari petani. Sebenarnya saya petani. Oh gitu, dulunya, Masya Allah. iya. Itu berarti hijrah ya bahasanya, hijrah. Hijrah dari mana nih bisa ke Bintaro? Awalnya asalnya Cak Kholis dari mana? Jadi saya kan dulu diajak temen, teman bahkan ke temen itu kayak teman kayak saudara lah gitu. Coba yuk, daripada nganggur kita jualan mie ayam aja. Di mana, kata beliau, di Bintaro. Terus tapi ikut orang ini setoran gitu kan. Nah dulu itu pun sempat gimana ya, bisa nggak, tapi alhamdulillah berjalan waktu saya bisa gitu. Masya Allah. Berarti memang awalnya petani, terus juga ikut-ikut orang berdagang, akhirnya juga bisa dagang sendiri mie ayam itu tadi. Masya Allah. Begitu ya teman-teman. Punya berapa anak Cak Kholis? Saya alhamdulillah udah punya anak. Berapa?
Dua, Masya Betul. Allah. Laki-laki perempuan, perempuan semua? Perempuan semua. Perempuan Keduanya. semua, Masya Allah. Bidadari-bidadari surga nanti Insya insya Allah. Allah. Amin, Ya amin. Allah, amin. Apa sih harapan besar Syakolis buat anak-anaknya nanti? Harapan yang paling utama ini ya, bagaimana untuk yang dua anak ini salah satunya menjadi para penghafal Quran. Masya Allah. Itu yang saya harapkan, biar supaya walaupun setengah Quran atau maupun harapan bisa 30 juz gitu bisa Masya hafal Allah. Quran, itu yang saya harapkan itu sih. Itu makanya bangganya untuk bagaimana mendorong anak itu supaya ayo belajar Quran lagi terus Quran terus gitu. Sekarang anaknya dua-duanya sekolah di mana? Untuk yang umur 14 tahun saat ini masih di pondok Tafiz Al Bayan Darut Tauhid di Jombang. Terus yang kecil masih ini baru lulus TK nih. Bulan ini Masya baru lulus Allah. TK. Iya. Di kampung. Di kampung. Masya Allah. Satunya di kampung, satunya sama Syakolis di sini. Satunya di kampung, satunya masih di sini. Masya Allah, Masya Allah. Itu harapan beliau. Dengan itu berarti Syakolis punya harapan besar ya pada anak-anak untuk bisa menjadi seorang hafizah gitu ya. Masya Allah. Nah ini menarik ya teman-teman. Maksudnya beliau ini sering memberikan mie ayam gratis bagi penghafal Quran. Itu apa sih, kenapa sih Syakolis pengen seperti itu? Apakah tidak rugi dengan oke seporsi dua porsi, tapi kadang bisa berporsi-porsi gitu, dan itu emang nggak rugi gitu maksudnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan contoh gini Tad. Jadi saya sendiri gini, saya bukan para penghafal, bukan guru Quran, terus bukan pengharap, saya sendiri bukan penghafal Quran. Jadi gini, saya untuk memuliakan mereka dengan hasil saya jualan saya sendiri, ya saya kasih untuk para penghafal Quran, untuk paribasan saya sendiri itu memuliakan mereka yang sedang beliau tuh pada saat ini lagi menghafal Quran, para hafiz Quran gitu sih. Itulah makanya saya bangga dengan orang-orang penghafal Quran. Masya Allah. Nah, mungkin juga dari wasilah itu anak-anaknya nanti akan menjadi hafizullah ya Cak ya. Masya Allah. Jadi harapan saya dengan seperti ini mudah-mudahan anak pun lebih semangat untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan dia kepingin, mudah-mudahan ada rasa saya kepingin jadi hafiz, saya kepingin mungkin dalam 30 juz gitu kan, luar biasa insyaallah gitu. Itulah dorongan saya dari belakang supaya anak tuh lebih semangat untuk menghafal Qurannya, belajar Al-Qurannya di situ. Insya Allah. Tapi kan kadang kan ada Syakolis nih ketemu misalkan di tengah jalan itu kan tidak hanya anak teman-teman dari Maskan Mufa saja mungkin ya, tapi kadang juga dari luar itu banyak juga yang mungkin ngelihat ada tulisan di gerobaknya itu penghafal Quran gratis gitu, ada juga di tengah-tengah jalan gitu. Jadi kadang-kadang gini tuh. Jadi pas dilalah saya pas keliling itu ada beberapa orang yang mengatakan, oh Mas ini bener penghafal Quran gratis gitu kan, boleh dicek, kita yuk bareng-bareng gitu kan, coba jenengan baca surat ini nanti gratis loh gitu. Pas dilalah bener tuh, beliau itu sambung ayat dari saya itu suratnya kalau nggak salah surat An-Nisa itu kan, surat An-Nisa, terus beliau sambung dari awal sampai ketiga ayatnya. Bener, jadi beliau tuh hafal juga Quran, saya kasih gratis. Nah ini pembuktiannya di sini ada sih kadang-kadang kalau lagi ada sehari 4, bahkan kalau lagi ada lagi pernah satu jalan tuh satu kelilingan itu pas lagi keliling pernah 16 orang 16 orang pernah saya itu, makanya jadi pembuktiannya itu bener-bener insya Allah ada setiap harinya gitu. Makanya kadang kalau lagi nggak ada pun saya ini pasrahkan sama pondok yang penghafal Quran gitu, kalau lagi nggak ada gitu. Insya Allah. Malu ya teman-teman. Nah ini sebuah hikmah yang patut kita ambil ya. Kadang kita berkontribusi itu bisa dengan apa saja yang kita miliki, kemampuan kita, harta kita, mungkin yang tidak sedikit, tidak banyak. Kita yang punya harta banyak ya kita kontribusinya dengan harta ya Cak ya. Kita yang punya kontribusinya dengan ilmu ya kontribusinya dengan ilmu buat agama ini, buat dakwah ini gitu ya. Dan itu yang coba Syakolis lakukan gitu ya. Kita berdakwah, kita berkontribusi untuk umat itu dengan apa yang kita miliki gitu ya. Jadi salah satunya gini, saya mungkin dibilang pengusaha lah ya, pengusaha jualan mie ayam walaupun sekeliling-keliling gitu kan. Jadi inilah jadi usaha kita biar supaya nanti keberkahannya pun mengalir. Terus insya Allah dengan ada usaha ini kita juga sembari berkontribusi dengan orang-orang yang luar biasa itu. Makanya saya sendiri gini, untuk orang-orang yang inilah yang orang-orang yang luar biasa, para penghafal Quran. Karena apa ya, jadi untuk
mie ayam gratis itu pun untuk memuliakan mereka. Jadi saya sendiri bukan guru Quran, bukan penghafal Quran. Lah inilah makanya ditempelin itu Hafiz Quran gratis sepuasnya itu tahun 2016. Alhamdulillah jalan tahun 2016 sampai sekarang insya Allah istiqomah itu. Dari 2016. 2016. Masya Allah. Itu Udah lama banget berarti Cak Kolis. Alhamdulillah. Itu Insya Allah. ngerantaunya dari 2000 berapa dari kampung? Kalau untuk dari kampung itu saya mulai jualan tahun 2007 akhir. 2007 akhir tuh udah ke 2007 Bintaro. Udah ke Bintaro. Nah, untuk saat ini berarti berapa tahun? 15 tahun kali ya? Dari kayaknya. 2007 ya? Heeh. 2007 sekarang 2024. 7 tahun. Ya, kipriannya Sekitar segitulah. 7 tahun. Ya, sudah luar biasa insya Allah. Masya Allah ya Allah. Keliling. 7 tahun teman-teman, Masya Allah. Ini menarik, maksudnya Cak Kolis kan dari 2007 baru dan memulai memberikan mie ayam gratis itu di 2016. Titik apa sih pernah kepikiran apa gitu mau ngasih ini nih buat penghafal Quran gratis gitu? Pasti kan ada kepikiran suatu, mungkin karena memang ngelihat ada seseorang atau ngelihat memang ada visi dari dulu pengen memuliakan penghafal Quran, atau apa yang membuat akhirnya mau memberikan mie ayam gratis itu gitu. Ini ada cerita tadi. Terus begini, lagi kenapa saya untuk para penghafal Quran itu gratis ya. Jadi dulu anak saya lagi setelah lulus SD, anak pertama itu saya tanya, kalau di orang Jawa kan panggilnya enduk gitu kan. Enduk, nanti setelah SD kamu mau kemana? Mau ke MTS katanya. Nah terus pun anak saya pun menjawab, kok bapak tumben tanya mau kemana gitu kan sekolahnya. Enggak, maksudnya kalau emang mau tujuan kemana sekolahnya ya bapak dukung. Emang kenapa pak tanya begitu? Bapak kepingin di antara bapak sama anak itu saling mendukung gitu kan, saling mendukung diantaranya. Kalau emang anak kepingin ya MTS, ayo saya dukung, bapak dukung. Emang tujuannya ke MTS kenapa? Saya kepingin cita-cita jadi dokter dulu kan, kepingin jadi dokter ya. Sampai saat ini pun kadang-kadang suka benang-benang kan pak menjadi dokter gitu kan. Jadi dokter. Nah setelah itu saya pun si anak pun tanya, Pak kok tumben tanya mau lanjut kemana? Ya soalnya bapak kepingin diantara dua anak bapak kepingin jadi penghafal Quran gitu kan. Nah disitulah mulai saya sendiri, alangkah indahnya orang-orang penghafal Quran. Insya Allah tuh orang-orang yang luar biasa buat saya. Jadi itulah harapan yang pertama, saya memuliakan para penghafal Quran ya. Insya Allah dengan adanya walaupun mangkok mie ayam, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang-orang penghafal Quran. Itulah yang saya berikan untuk memuliakan mereka, karena saya sendiri nggak bisa, saya nggak bisa ngaji gitu kan. Gitu Insya Allah. Walaupun dengan dengan semangkok mie ayam tuh kadang buat teman-teman bahagia loh, Cak. Buat santrinya bahagia gitu. Kadang kan ada nih, kadang-kadang teman-teman dari santri Mafas mungkin ya, atau pengurus, ada tuh satu saat kita kadang nggak pegang uang atau kapan kan tiba-tiba Cak Kolis dateng nawarin mie ayam, itu kita seneng banget, rasa seneng banget. Dan kadang tuh nggak satu porsi doang, kalau mau nambah pun boleh sama Cak Kolis ya sepuasnya. Di Masya situ kan Allah. ada tulisan sepuasnya, jadi mau nambah insya Allah ya saya bikinin lagi gitu. Masya Allah. Insya Allah. Nah, itu tadi ya sedikit cerita tentang beliau, dan ada sebuah project besar mungkin ya. Bagi kita mungkin kecil, tapi di mata Allah itu project yang sangat besar ya teman-teman. Beliau ini ada project namanya relawan Quran ya, Cak ya. Quran. Apa sih relawan Quran ini? Kalau saya dengar dan saya pernah cerita juga ya, Cak Kolis juga sering cerita juga kalau ketemu sering mengirimkan Al-Quran ke teman-teman yang di luar sana, mungkin ke pelosok ataupun ke tempat-tempat yang membutuhkan. Cak Kolis lihat ada laporan mereka punya Al-Quran udah lecek gitu ya, udah lecek dan mungkin nggak bisa dibaca lagi, udah kesebar-sebar gitu lembaran-lembaran itu, udah sobek-sobek. Nah itu Cak Kolis yang memberikan Al-Quran itu ya, dari orang-orang baik itu Cak Kolis himpun itu gitu. Dan itu pribadi. Gini ya, kalau untuk Al-Quran saya emang setiap kelilingan gitu saya mengobrolkan orang-orang, mengasih tahu orang-orang yang niat, mudah-mudahan dengan ini ikut membantu saya karena apa ya, mengabarkan itu saya punya bukti-bukti
Jadi mereka tuh bener-bener butuh banget fisik Quran gitu kan. Jadi emang alhamdulillah sembari keliling, sembari mencari orang-orang baik untuk berwakaf Quran. Alhamdulillah pun dari program wakaf Quran itu pun dari tahun 2018 sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. 2018. 2018 itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sih. Bahkan dari Mafas pun pernah dibantu gitu ya. Masya Allah. Iya. Itu paling jauh pernah ngirim kemana? Paling jauh tuh berarti Lombok. Lombok. Lombok Nusa Tenggara Barat, terus Nusa Tenggara Timur juga pernah. Terus ini Palembang itu paling jauh. Kalau untuk di daerah terdekat ini paling ya di Tangerang sini pernah juga tuh. Tapi kalau Jawa Tengah, Jawa Barat itu udah biasa lah gitu, sampai Banten gitu. Ya ini berarti memang itu sendirian, nggak ada tim. Kalau kan misal dari Mafas itu memang kita ada program wakaf Quran dan itu kita punya tim buat ngumpulin Al-Quran itu Cakoles sendirian. Jadi gini, saya emang pengumpulan Al-Quran ini, menggalang Quran yang terkumpul ini memang saya sendiri gitu kan. Bagaimanapun caranya biar saya dapat Al-Quran. Lembaga-lembaga yang baik, lembaga-lembaga terbesar pun saya kabarkan saya butuh Quran. Cuman ya itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Berapa paling banyak pernah ngimpunin Al-Quran maksudnya? Pernah dalam 1 bulan ya, hitungan bulan ya. Hitung bulan tuh pernah bahkan sampai 2000 Al-Quran. Masya Allah. Kadang-kadang dalam 1 minggu pernah dapat 300, kadang-kadang sama sekali nggak ada juga pernah gitu. Sedih nggak kalau sama sekali nggak ada gitu? Ya sedih banget malahan ya, karena apa ya, saya memaklumi sih kenapa sampai nggak dapat ya. Saya sendiri kan bukan yayasan, saya bukan lembaga ya, untuk kepercayaan pun mungkin masih dipertanyakan lagi kemungkinan seperti itu. Saya pun ya memang sedih, luar biasa sedihnya gitu. Lihat kondisi seperti itu, di sana-sana membutuhkan fisik Quran, terus saya udah berusaha tapi nggak ada, ya mau gimana lagi kan, adanya ya sedih, karena suka menangis juga gitu. Masya Allah. Nah ini yang Cakolis itu yang menghubungi tahu orang tempat-tempat yang membutuhkan Al-Quran atau lembaga-lembaga yang membutuhkan Al-Quran itu dari mana? Yang kebanyakan sih dari media ya, contoh ada di IG ya, IG. Jadi kemungkinan mereka tahu di IG saya. Terus ada juga yang ikut grup ya, Punya grupnya sendiri. jadi gini, pernah saya menyalurkan daripada untuk mengajarkan peribahasa, menyampaikan dokumentasi biar nggak berantakan kemana-mana, saya bikinin grup. Siapapun yang udah pernah saya dapat Quran yang saya salurkan, saya bikin satu wadah gitu kan. Mungkin dari mereka pun bilang ke sana ke sini Iya, akhirnya betul. meluap gitu. Bahkan pernah ya 1 hari itu permohonan sampai 11 Al-Quran. 11 permohonan. 11 Permohonan itu pernah kayak di Lebak Banten, terus Pandeglang, sama ya ada di Serang, bahkan ada lagi di ini Pakupatan sana juga ada gitu. Itu sampai 11 loh. Jadi sedangkan saya bukan lembaga, bukan yayasan, saya harus dapat dari mana sebanyak ini gitu ya. Itu enggak sedikit, itu 1.700 lebih loh. 11 itu loh. Luar biasa, Masya Allah. Emang posisi itu pun juga ya Masya Allah banget ya. Lihat videonya dari sana, sampai saya video call ke sana itu, jangankan Qurannya, mejanya pun rusak, papan tulis rusak. Bahkan juga pernah saya sendiri sampai ke sana ke Cianjur Sendirian? Jadi saya berdua ke Cianjur ya, saya kepingin menyalurkan Quran ini ke Cianjur dengan teman saya, kepingin lihat posisi seperti apa di sana gitu kan. Mungkin kalau di sini ada tuh masih ada foto-fotonya di HP saya. Saya ke sana berdua. Sebelum saya masuk ke madrasahnya beliau, saya udah nangis duluan. Ya. Kenapa saya sampai saya nangis duluan ya? Sebelum masuk aja, mungkin kalau di sini namanya mungkin disebut kayak saung nongkrong lah ya. Tapi kalau di sana tuh buat ngaji anak-anak, yang paling lantainya itu terbuat dari bambu. Terus temboknya tuh dari batako itu loh, tapi udah pada rompol, udah pada ambruk begitu. Bahkan plafon yang di atas itu sampai pakai kain begitu kan. Itu Masya Allah. Ini andai kata posisi di sana tuh dilelah santrinya banyak, itu kan masih rumah panggung. Kalau andai kan ambruk bagaimana?
Itu loh Iya, Tat. ya. Ya Masya Allah ya. Ya, makanya saya sendiri ini loh yang diperjuangkan. Mereka nggak butuh doa, nggak. Mereka butuh bantuan fisik, maupun tuh fisik bangunan maupun fisik Quran, seperti itulah. Jadi ya walaupun bagaimana saya memperjuangkannya itu memang susah, karena saya bukan yayasan, saya bukan lembaga, tapi ya insya Allah sampai saat ini pun ya mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah kan katanya eh, pekerjaan yang terus menerus dilakukan ya, mudah-mudahan sampai saya masih di sini di Bintaro, insya Allah saya Amin. perjuangkan lagi terus menerus insya Allah Masya gitu. Allah. Dalam hal tersebut, dalam perjuangan-perjuangan, dalam apa yang Cak Kholis lakukan itu kan pasti ada halangan, ada rintangan. Mungkin ada satu dua orang mencemooh atau bahkan kadang ketika mencari Al-Quran, mencari donasi dan sebagainya kan, apalagi Cak Kholis sendirian, posisi seorang pedagang mie ayam untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat luar situ kan susah. Pernah nggak sih dibilang atau orang itu ini nggak percaya ini hal-hal seperti itu ada nggak sih Cak Kholis, atau yang sampai membuat Cak Kholis itu sedih itu ada nggak? Ada ya itu, pernah ya, sampai saya lagi tahun 2020 itu kan masa musim corona dulu kan ya. Ah, 2020 2020 itu musim corona, ada kata-kata, kan saya bawa proposal dulu tahun 2020. proposal buat sendiri. Itu pun saya ketik sampai berapa ya, hampir 200 lembar saya bikin. Sampai 200 lembar bikin. Terus ada yang bilang, Mas ini kamu nampak corona kok bawa gerobak bawa proposal. Nah sekarang tahun 2004 ada lagi ini, Mm-mm. Mas kamu wakaf ilegal ya gitu. Hmm, Nah, tapi kan dalam hati saya kan gini, apakah seorang tukang mie ayam untuk progres seperti ini, apakah harus punya lembaga, apakah harus punya yayasan? Jadi insya Allah ya, walaupun saya paribasanya di belakang saya hanya tukang mie ayam, tapi untuk mereka saya perjuangkan walaupun sembari jual mie ayam. Kemungkinan kalau andaikan saya bukan jual, enggak berdagang mie ayam, mungkin kata-kata jangan lebih lah, mungkin lebih enak didengar. Jadi saya kadang dicemooh ya alhamdulillah pernah gitu, dibanggakan juga pernah gitu Masya ya, Allah. karena gampang-gampang susah, bukan yayasan, bukan lembaga, tapi dari tahun 2018 sampai sekarang 16.000 Quran tersebar. Dari Masya mana itu? Allah. Itu. Jadi malu. Masya Allah Cak Kholis. Luar biasa banget ya perjuangan beliau ini dalam memberikan kontribusinya buat umat. Salah satunya tadi itu teman-teman membuat sebuah gebrakan, membuat sebuah program sendiri, relawan Quran. Di sana beliau mencari, menghimpunkan Al-Quran dari orang-orang baik ya Cak Kholis ya. Betul. Itu ada nggak sih yang beliau itu satu orang atau dua orang itu rutin gitu, atau mungkin sesekali atau dua kali, tiga kali, atau mungkin setiap bulannya menghubungi Cak Kholis gitu. Ini ada Cak Kholis Al-Quran gitu. Ini Ada ada nggak orang-orang itu? ini ada yang luar biasa lagi Ted. Beliau security. Security. Pernah curhat sama saya, gajinya cuma 3, berapa juta ya, 3,2 juta lah ya, terus anaknya 4. Kalau andaikan untuk pembiayaan hidup sekarang bagaimana dengan ekonomi, gajinya 3.200.000 ya kan, Nggak cukup. security nggak cukup kan, Belum kayaknya nggak cukup. kontraknya ya. Tapi beliau berjanji, Mas izin saya nanti kalau andaikan ada orang yang mau membutuhkan Quran atau ikut kabari saya, dari tahun 2021 sampai sekarang rutin setiap bulan Setiap bulan. mau foto itu ikro, kadang 20, kadang Quran 15, sampai sekarang tetap alhamdulillah, bahkan dari kemarin Jumat masih ada di Quran di rumah. Masya Allah. Gitu. Nah itu yang mau berdonasi itu bisa dalam bentuk Al-Quran fisik, berarti bisa bentuk Al-Quran fisik atau Iqro fisik langsung, atau juga bisa dalam bentuk uang yang didonasikan, nanti Cak Kholis yang beli Al-Qurannya gitu ya. Jadi gini, alangkah indahnya sih emang saya kabarkan ke mereka tuh fisik Quran karena apa ya, satu kan ya untuk menghindari, biar supaya saya juga nyaman, enak. Mm-mm. Terus insya Allah juga untuk Quran fisik kan kita foto bersama lebih indah gitu kan. Terus dokumentasinya tadi Quran yang saya terima seperti ini, sampai sana pun seperti ini, itu kan biar supaya real gitu kan. Kalau toh ada yang wakaf itu melalui uang, beliau transfer tapi ke penjual Quran.
penjual Quran itu dalam grup saya ada donatur Quran. Satu wadah itu donatur Quran. Jadi di situ saya naungi admin saya sendiri, pribadi saya sendiri. Itu kalau nggak salah 69 orang donatur saya. Pun di situ ada salah satu toko yang jual Quran. Si donatur kalau andai kan mau wakafkan ke saya melalui transfer uang itu ke penjual langsung. Langsung ke penjual langsung. Penjual langsung. Terus dari sana pun nganter ke saya dengan fisik Quran. Contoh kemarin juga bulan kemarin kalau nggak salah bulan kemarin dari santri Maha Arabik santri Maha Arabik, Bapak Kholis, iya ini Bapak katanya relawan Quran ya, iya kata saya. Nah terus Pak ini ada donatur katanya mau nyumbang 2 juta gitu kan. Oh ya silakan Kak. Nah terus setelah itu gimana cara Pak transfernya? Langsung ke penjual Quran ya, nanti Qurannya mungkin indahnya itu dianterin ke rumah saya atau jenengan kerja di mana atau sekolah di mana. Berupa dilalah tuh santri Maha Arabik si donatur saya itu diantarkan 274 piece Masya Allah. dianterin ke Maha Arabik, kita foto bersama, bentuk Qurannya pun kita lihat bersama gitu. Itu ya mudah-mudahan sih apa ya detail terus sinkron, terus fisiknya seperti ini, saya terima seperti ini, sampai ke sana pun seperti ini, jadi nggak ada unek-unek di antara kita gitu. Masya Allah. Berarti nggak kalau misalkan ada yang mau berdonasi itu dalam bentuk uang, Cak Kholis langsung arahkan untuk transfernya ke percetakan Al-Quran itu tadi. Iya, penjual Qurannya Penjual langsung. Quran itu tadi. Nanti Al-Qurannya nanti baru diserahkan ke Cak Kholis Betul. untuk diserahkan ke yang membutuhkan tadi. Betul. Masya Allah. Nah itu pertanyaannya ketika Al-Quran itu udah disampai Cak Kholis untuk bisa nyampe ke Lombok, bisa nyampe ke mana tadi, Palembang. Nah itu biaya transport, biaya pengirimannya itu dari siapa? Nah gini tadi, untuk Quran kan memang saya galang sendiri. Nah terus saya galang sendiri, bagaimana untuk mendapatkan Quran pun bagaimana cara saya sendiri. Begitupun juga bagaimana sampai ke sana dengan keadaan fisik masih bagus, masih baru gitu. Nah dengan kesana itu saya nggak bisa nganter sendiri, lewatnya paket, saya timbang di paket. Nah untuk biayanya inilah hasil jual mie ayam, kadang saya sisihkan lagi, tapi kadang-kadang dari si apa, saya kan di JNT Kargo biasanya itu kan JNT Kargo, saya timbang di sana, Mas saya ikut bantu sekian, karena ikut bantu sekian gitu. Kadang-kadang saya sendiri pun iya, kadang ada donatur juga iya gitu untuk kirim Qurannya gitu. Berarti tidak memberatkan lembaga ataupun yayasan tadi yang membutuhkan Al-Quran itu. Misalkan Cak Kholis bilang, oh ini beratnya sekian dari ekspedisinya, mau biaya ongkos kirimnya segini, nggak diminta ongkos kirim itu ke yayasan yang membutuhkan itu. Enggak, jadi saya sendiri gini, menolong mereka biar supaya mereka nggak terbebani gitu. Iya betul, Masya Allah. Ya, bahkan saya sendiri pernah nih ada donatur di Jakarta, itu Cilandak, saya ditelepon, Mas ini Quran ada 200 ambil dong. Nah setelah saya ambil sampai sini, saya kirim ke Lombok pernah tuh, kalau nggak salah 115, itu pun biaya 780 berapa, saya suruh bayar 500 aja gitu. 700 itu biaya pengiriman doang. Pengirimannya Bang. Ya Rob. 700. Kalau boleh tahu nih, maaf Cak Kholis, sehari kalau misalkan dagang mie ayam itu bisa dapat berapa sehari? Kalau dagang ya bervariasi, terkadang rezeki kan ada yang dekat, ada yang jauh gitu kan, ada yang lambat tapi nanti luar biasa gitu kan. Kadang di hari mungkin lagi baik, rezeki dekat 120, kadang-kadang sampai 150, kadang-kadang 160 gitu, nggak stabil sih. Jadi untuk patokan sih paling 140 per harinya lah gitu. Saya sisihkan lagi dikit-dikit gitu. Masya Allah. Terus tadi disisihkan buat biaya ongkos kirim. Betul. Yang ke Lombok 700.000 akhirnya bayar 500.000 itu pakai uang sendiri. Betul. Emang nggak ya Allah. Kan ada juga kebutuhan lain kan, Cak, maksudnya kayak bayar kontrakan mungkin, biaya anak, itu cukup. Insya Allah cukup, karena apa gini ya, saya memuliakan orang yang belajar Al-Quran itu gini tadi, apa yang saya tadi bicarakan, saya bukan penghafal Quran, saya juga bukan guru Quran, terus
hidup itu kan ada harapan kan. Contoh gini, saya hari ini kok jam segini udah lapar, saya makan dulu lah, harapannya supaya kenyang ya. Terus kenapa saya kok menjadi relawan Al-Quran, bagaimana caranya untuk mendapatkan Al-Quran? Gini, bukan guru Quran, bukan penghafal Quran, kok ada keinginan kepingin mendapat syafaat Al-Quran, itu dari mana Tad? Ya, bukan guru Quran, bukan penghafal Quran, kok kepingin dapat syafaat Quran, itu dari mana kalau bukan perjuangannya ikut beserta memfasilitasi, membantu mereka gitu. Makanya mudah-mudahan sih ya, saya berharap ini selalu istiqomah di jalan ini, insya Allah. Mudah-mudahan. Ya Rob, ya teman-teman gitu ya, kurang lebih kita udah ngobrol banyak sama Cak Kholis. Dan kalau teman-teman juga belum nonton podcast pertamanya, nanti dicek aja lagi di channel Maskanul Hufaz. Di situ ada part pertamanya. Nah ini part keduanya nih, Masya Allah. Dan terakhir nih Cak Kholis, terakhir, apa sih harapan besar Cak Kholis? Mungkin bagi keluarga, bagi umat, bagi diri sendiri, harapan besarnya apa untuk perkembangan dakwah ini? Atau mungkin ya harapan Cak Kholis lah gitu, apa? Untuk di keluarga ya Tad ya, satu di keluarga, mudah-mudahan dengan wasilah seperti ini saya bisa memperbaiki keturunan itu dalam keluarga, mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, harapan saya untuk di wakaf Quran, saya mudah-mudahan bisa dinaungi orang-orang hebat, dinaungi orang-orang baik. Secara Tad, saya sendiri itu bukan lembaga, saya sendiri bukan yayasan, saya butuh rangkulan dari mereka, saya butuh ayuman dari mereka. Soalnya saya sendiri tak mampu sebenarnya kalau bukan orang-orang baik, orang-orang yang dermawan. Kalau dari mereka mungkin saya bisa berjalan, tapi kalau tanpa mereka saya nggak bisa apa-apa gitu. Soalnya background saya itu kami ayan gitu, nggak bisa apa-apa tanpa mereka. Doa itu aja harapannya? Iya, harapannya itu aja. Nggak ada harapan lain? Nggak ada. Buat anaknya mungkin? Oh, anaknya sih pasti. Iya tadi ya. Tadi kan berbagi keturunan, mudah-mudahan perbaikan itu apa? Salah satunya dulu belum menghafal Quran, mudah-mudahan saat ini lagi belajar Quran, mudah-mudahan bisa hafizah, mudah-mudahan gitu. Luar biasa, itu tadi dua harapan mulia beliau, memperbaiki keturunan. Ya mungkin dengan wasilah beliau memberikan mie ayam gratis, membuka gerakan relawan Al-Quran itu tadi, menyebarkan Al-Quran ke pelosok-pelosok Indonesia kepada orang-orang yang membutuhkan Al-Quran itu tadi, bisa menjadi wasilah bagi beliau untuk bisa memperbaiki keturunannya. Amin. Menjadikan anak-anaknya hafizah nanti insya Allah, penghafal Al-Quran. Yang kedua harapan beliau adalah beliau ini sebenarnya pengen banget, dan ya namanya kita dakwah ya Cak ya, dakwah itu nggak bisa sendirian, dakwah itu berat kalau kita pikul sendirian, karena beban dakwah itu ya berat, kita harus bareng-bareng, kita harus saling merangkul. Beliau sangat berharap mungkin dari video ini nanti ada orang baik, ada lembaga-lembaga yang mungkin bisa bekerja sama dengan Cak Kholis nantinya insya Allah untuk bisa menyebarkan dakwah Al-Quran ini lebih luas lagi, memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi insya Allah nanti, seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari kita, mungkin udah 30 menitan, luar biasa ya. Ada lagi yang pengen Cak Kholis sampaikan? Terima kasih banyak, udah Jadi malu gak sih teman-teman? Saya kadang kalau ketemu beliau itu merasa malu kadang ya. Luar biasa. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita petik dalam obrolan kali ini bersama beliau. Semoga nanti akan kita datangkan lagi orang-orang hebat layaknya beliau ini. Cak Kholis, kita doakan ya teman-teman, semua harapan beliau semoga itu bisa diterkabulkan dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, semua keinginan beliau yang baik-baiknya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang bareng Nafas.